Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, ketemu lagi kita di Ngobrol di PR. Kita ngobrol soal keuangan nih, tapi jangan takut lah soal keuangan. Justru kita mau kasih trik-trik nih bagi teman-teman Sobat PR bagaimana mengolah keuangan secara baik dan benar untuk kehidupan kita di masa mendatang. Makanya kita hadirkan hari ini adalah Kang Heri Setiawan. Beliau adalah manajer Wealth Management dari Divisi Dana dan Jasa Konsumer di Bank BJB. Selamat datang, Kang Heri. Hatur nuhun, sudah diundang kemari, Kang Satria. Siap, sama-sama. Wealth Management artinya berarti mengelola kekayaan mungkin ya? Seni mengelola kekayaan. Ada seninya berarti, Kang? harus ada dong seninya. Nah, Wealth Management kan berarti bentuknya apakah kita investasi atau kan beberapa pemikiran yang lama misalkan investasi udah yang mudah adalah paling gampang misalkan beli emas ya atau mungkin beli tanah. Tapi itu kan beli tanah akan cukup mengumpulkan uang yang lama ya untuk mengumpulkannya karena besarannya, terus beli rumah. Nah, sebenarnya kalau wealth management ini apakah memang harus orang yang berduit banyak gitu kan, namanya juga wealth management, seni mengolah kekayaan gitu ya. Apakah memang harus orang kaya atau bagi mereka yang baru bekerja nih ya, apakah bisa juga mengolah kekayaan itu? Siap, Kang Satria. Saya mulai dari apa itu wealth management ya. Jadi wealth management ini Sobat PR sebetulnya adalah seni melakukan pengelolaan dan perencanaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau juga keluarga. Tujuannya dilakukan secara efisien, efektif, dan bermanfaat. Tentunya dalam rangka mencapai tujuan di masa yang akan datang. Tadi ada pertanyaan, apakah hanya untuk orang yang kaya aja, yang udah kaya? Justru sebetulnya wealth management ini bisa berguna untuk setiap individu maupun keluarga tanpa memandang status ekonominya sebetulnya. Cuman memang saat ini konsep yang di masyarakat awam berpikirnya bahwa oh ya kalau mau masuk layanan wealth management kayaknya harus punya duit dulu ya gitu. Itu. Sebetulnya sih tidak. Bahkan bisa dimulai dari sejak dini gitu. Sejak dini itu dari umur misalkan? Pada umumnya sih kalau misalnya saat ini mulai dibiasakan oleh keluarga sejak usia sekolah tuh bisa tuh. Oh, bisa. Kadang orang tua kan sudah mempersiapkan ya biaya pendidikan. Beli produk apa atau menempatkan dana di produk apa atau beli aset apa seperti tadi misalnya beli emas gitu kan. Misalnya nanti anak saya mau kuliah, saya mau nabung emas deh gitu. Tapi sebetulnya bisa dilakukan juga dari mulai membiasakan si anak dalam kehidupan mengelola keuangannya. Paling gampang dulu mungkin punten Kang Satria waktu zaman sekolah suka dikasih uang sakunya setiap hari, setiap minggu apa setiap bulan? Waktu masih SD setiap hari ya, tapi kedua udah di menjelang SMP SMA per minggu atau per bulan, jadi biar udah bisa mengatur uang sendiri sebenarnya. Betul. Nah, itu adalah salah satu contoh simpel. Gimana caranya kita bisa mengelola keuangan belajar dari hal yang simpel. Misalnya dikasih seminggu sekian rupiah misalnya. Saya nggak tahu ya kalau sekarang jajan anak sekolah teh berapa ya. Zaman saya dulu ya 2000, zaman SMA teh udah bisa buat naik angkot pulang pergi ke rumah beli sama jajan gitu sekolah ya. Nah, misalnya katakanlah misalnya dalam 1 minggu 500.000, dia sudah diberi tanggung jawab. Gimana caranya 500.000 ini cukup untuk 1 minggu, tapi sebetulnya di sana juga harus mulai ditanamkan, yuk bisa nggak dari 500.000 ini menghasilkan sesuatu yang lain. Itu Kang Satria. Nah, tadi menghasilkan sesuatu ke depannya itu apa aja sih yang bisa dilakukan? Misalnya kalau anak SMA ya, yang paling mudah mungkin menabung ya. Atau kalau zaman sekarang sih rata-rata udah juga mereka udah bermain saham gitu ya. Apakah itu bagus atau enggak? Terus terutama juga bagi mereka yang sudah mulai punya gaji gitu ya, mulai bekerja. Bagaimana mengkategorikan penghasilannya nih? Apakah untuk orang tua dulu, untuk belanja apa dulu kan? Karena tadi harus sebisa mungkin menyiapkan anggaran untuk ditabung dalam bentuk apapun sebagai aset ke depan gitu ya. Nah itu gimana Kang? Termasuk nanti juga yang kemudian mereka yang sudah mau pensiun nih, pilihannya seperti apa sih gitu?
Nah, kalau berbicara soal itu, range-nya berarti panjang ya. Yeah. Saya coba singkat dulu nih. Secara singkat, setiap orang tuh pasti punya tahapan life cycle secara keuangan yang sama. Satu, ada tahapan yang namanya tahapan costing. Yeah. Semuanya berbiaya. Ketika kita belum bisa bekerja, belum produktif, masih sekolah, semuanya keluar adalah biaya. Kedua adalah tahapan earning. Tadi, yang sudah mulai bekerja sampai dengan usia produktif pensiun, itu menghasilkan penghasilan. Dan tahapan ketiga adalah tahapan drawing. Sudah purna tugas, sudah pensiun, dan sudah tidak punya pekerjaan tetap, akhirnya bagaimana dia harus mempertahankan kualitas hidupnya. Mau tidak mau, dia pasti akan memanfaatkan aset yang dia punya. Tujuannya kan itu ya, dalam hidup semua orang kan sama. Nggak ada orang yang pengen nanti pada saat pensiun, hidupnya menggantungkan ke anak cucu. Nggak ada yang mau ditaruh di amit-amit punten di panti bereda gitu ya, nggak mau. Maunya pasti punya kemandirian secara finansial gitu. Nah, tujuan ini kalau dikelola dengan baik, seni pengelolaan keuangan tadi, itu kita bisa lakukan melalui wealth management dengan memperhatikan dulu nih tahapan-tahapan pilar-pilarnya apa aja sih yang ada di wealth management. Satu, pilar yang pertama ada yang namanya wealth protection and preservation. Nah, wealth protection and preservation, oke. Kalau dari bahasa Inggrisnya diterjemahkan secara literally berarti kan berbicara soal proteksi, perlindungan. Gitu. Kedua adalah wealth growth and accumulation. Kita kembangkan nih, Sobat PR, aset-aset yang sudah kita punya saat ini dan kita punya penghasilan, kita kembangkan gimana caranya supaya menjadi optimal aset yang kita punya. Yang ketiga adalah wealth distribution and transition. Ketika sudah pensiun, bagaimana kita akan menggunakan, memanfaatkan aset atau kekayaan yang kita punya untuk kehidupan sejahtera di masa pensiun. Termasuk yang menjadi permasalahan biasanya adalah kalau orang-orang kaya biasanya berpikir, nanti bagaimana saya caranya mewariskan kepada anak cucu saya. Gitu. Bahkan sekarang sudah ada kok masyarakat yang atau nasabah yang dia sudah punya bisnis, dia sudah punya aset, usianya masih relatif muda, pensiunnya masih agak panjang gitu ya. Dia udah kepikiran, nanti perusahaan mana yang harus diteruskan oleh anak saya. Sampai ke sana loh wealth management itu. Berarti ini juga bisa di situ ya, di teman-teman di kalau layanannya memang akan banyak di priority bankingnya tentu pasti. Tetapi paling tidak ada produk-produknya yang memang bisa dimanfaatkan, dioptimalkan. Gitu. Kayak tadi yang pertama, pilar pertama wealth protection and preservation, berbicara soal proteksi, perlindungan. Asuransi salah satunya. Alergi nggak sama asuransi? Biasanya pas reuni tiba-tiba ada teman datang, wah. Jangan alergi. Ini paparan. Karena sebenarnya gini, setiap orang itu hidup tidak pernah lepas dari yang namanya resiko. Pasti ada. Satu, ada resiko yang namanya kesehatan, sakit, ya kan? Siapa sangka sih 2020 sampai 2022 kemarin ada COVID. Kedua, resiko kecelakaan. Bisa jadi dalam perjalanan ke kantor keserempet ojek atau lain-lain, amit-amit jangan sampai. Ketiga, ada resiko yang namanya bencana alam. Ada resiko juga kematian, tutup usia. Satu lagi nih, resiko hidup terlalu lama. Oh ada ya? Ada. Resiko hidup terlalu lama? Iya. Apa coba resiko hidup terlalu lama? Sudah bertambah usia lanjut, kondisi fisik menurun, lebih banyak mudah terserang penyakit, terutama penyakit kritis. Dan biaya-biaya otomatis jadi lebih mahal. Kenapa? Sekarang kalau misalnya kita beli, saya ingat banget dia dulu beli teh botol teh harganya masih 250 perak. Iya betul. Sekarang beli teh botol sudah berapa? 3.000 ya? Lebih kayaknya mungkin ya 5.000-an kali ya. Gitu. Nah, begitupun juga dengan biaya-biaya kesehatan gitu. Inflasi di sektor kesehatan itu yang paling tinggi. Inflasi di sektor kesehatan. Iya. Paling gampang deh, saya punya polis asuransi, asuransinya punya coverage kesehatan, artinya saya punya bebas rawat inap di rumah sakit sesuai dengan tagihan dan lain sebagainya gitu, perlindungan penyakit kritis. Baru kemarin saya dikasih tahu sama perusahaan asuransinya bahwa karena ada penyesuaian terhadap kenaikan biaya inflasi kesehatan di Indonesia, maka tarif biaya asuransi pun juga mengalami penyesuaian. Itu yang harus disiapkan dari sekarang gitu. Jadi kalau misalnya tadi berbicara dari usia mulai sekolah sampai dengan nanti pensiun, sebenarnya kalau mau dipersiapkan dari awal tuh udah bagus banget gitu. Terutama pilar 1 ya, asuransi. Proteksi tadi ya. Proteksi gitu. Kalau sudah punya proteksi dari sekarang, usia saya masih muda,
biaya preminya biasanya pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan nanti saya ikutannya udah di usia di atas 40. Iya, makin ke sini makin ini ya, karena menyesuaikan umur resiko. Ya. Iya. Itu di pilar pertama. Pilar yang kedua adalah wealth growth and accumulation. Ini udah ngomongin bagaimana kita mengembangkan aset supaya menjadi lebih optimal, supaya lebih maksimal, supaya nanti untuk bekal tujuan pensiun kita sudah benar-benar tercapai. Nah, di pilar yang kedua ini barulah ada yang namanya produk-produk investasi, strategi investasi. Jadi wealth management kan tidak berbicara produknya juga, tapi kita perlu berbicara strateginya. Nah, sebagai contoh nih, saya masih usia kuliah lah, udah 17 tahun kan, berarti udah punya identitas sendiri, saya udah bisa punya akses ke produk-produk keuangan. Karena di Indonesia kan rata-rata akses ke produk keuangan itu harus sudah punya identitas pribadi. Oke. Nah, ketika sudah punya tabungan, kemudian belajar beli produk investasi. Contoh lah misalnya beli yang paling simpel di Bank BJB ada yang namanya reksadana. Oke, beli reksadana, mulai menabung atau berinvestasi secara rutin, mulai dari 100.000. Atau mulai dari, saya bisa menyiapkan, nggak menyisihkan sih, tapi memang sudah mempersiapkan di awal bahwa saya mau setiap bulan itu misalnya Rp100.000. Kalau itu dimulai dari waktu itu saya umur 17 tahun, saya beli rumahnya nggak usah nganjuk kayak sekarang kan. Dari 17 tahun ya kalau gitu masih memungkinkan? Ya, memungkinkan banget. Karena saya ingat banget, saya pertama kali bekerja itu IHSG harganya masih di kisaran Rp2.000 sampai Rp3.000. Kemudian sekarang IHSG-nya sudah di levelan 7.000-an. Udah 2 kali, lebih dari 10 tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu malahan itu sudah 2 kali lipat. Kebayangkan kalau kita mengumpulkan dari yang kecil-kecil, jadi kan compounding itu istilahnya dari nominal kecil kemudian berlipat return-nya, imbal hasilnya terus menggulung dan sampai sekarang akhirnya sebenarnya kalau misalnya mau dimanfaatkan untuk beli aset ya saya bisa beli cash, tapi karena saya terlambat memulainya jadi ya saya tinggal sekarang lebih baik saya memulai terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, itu menariknya ketika dari umur 17-18 sudah bisa memulai kan, apalagi sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas dan aplikasi yang bisa dipakai sebenarnya. Betul. Nah, kalau dari BJB sini menawarkannya seperti apa nih untuk reksadana? Di reksadana di Bank BJB kami sudah bekerja sama nih dengan 8 manajer investasi yang pasti manajer investasinya terkemuka, kemudian juga mempunyai kinerja dan reputasi yang baik juga. Kami pilihkan juga produk-produk yang beragam sesuai dengan profil resikonya. Jadi Kang Satria nanti nggak bisa asal pilih produk, harus diakses dulu. Profil risknya seperti apa, cocoknya produk yang mana jenis produk yang mana gitu. Baru nanti proses penempatan investasinya sangat memudahkan. Ada 2 cara. Mau beli sekaligus aja silahkan. Tapi sebetulnya yang paling baik kalau misalnya masih usia-usia masih kuliah atau baru pertama kali bekerja, lebih enak tuh program yang namanya kalau kami menyebutnya installment plan. Jadi setiap bulan rutin dipotong langsung dari rekening tabungan secara otomatis. Jadi debit langsung debit dari BJB Tanda Mata gitu. Masuk ke produk reksadana yang dipilih sesuai dengan profil risknya. Mau jangka waktunya berapa lama nih debitnya? Let's say, ini ada yang agak kelewat tadi, tapi saya sampaikan sekarang. Saya harus punya dulu tujuannya saya ikut beli produk investasi tersebut untuk apa? Jadi harus ada di target ya? Target dong. Misalkan 17. 17 mungkin umur 25 pengen punya rumah sendiri. Rumah atau pengen mobil apa gitu ya? Pengen punya mobil sendiri, boleh. Berapa sih harga rumah gitu? Berapa sih harga mobil yang mau dicapai? Ya kalaupun tidak 100%, setidaknya bisa untuk DP gitu kan, rumah misalnya. Nah itu harus punya tujuannya apa? Targetnya berapa lama? Jadi jangan hanya sebagai uang lupa ya investasi itu? Jangan sampai jadi uang lupa dong. Kalau uang lupa ntar lupa beneran terus uangnya hilang jadi nggak sadar, bener nggak? Karena dicek deh. Ya gitu. Nah yang kedua, yang pertama tadi tujuannya udah ada, kedua jangka waktunya udah jelas, ketiga kita sudah mengakses kondisi keuangan kita yang seperti apa. Kemudian yang keempat, kita tempatkannya ke produk-produk yang memang benar-benar produk yang sesuai dengan profil risk kita. Jangan asal pilih produk. Kalau nggak cocok, nggak sesuai sama profil risiko, ya jangan dipilih. Pilihlah produk yang memang sesuai dengan karakter kita. Terus jangan lupa nih, ini penting juga, makanya jangan dikatakan sebagai hanya uang lupa saja, tapi lakukanlah itu monitoring secara berkala. Yang saya lakukan sekarang adalah saya punya beberapa polis asuransi, saya punya beberapa produk investasi, saya harus monitor. Mana yang return atau kinerjanya memang positif, mana yang positif tapi positifnya kok kecil ya, gitu. Itu bisa saya switch, saya ganti. Oke ya udah, saya jual. Saya pindahkan ke yang lebih
optimal returnnya gitu. Nanti ketika mau jual itu sebenarnya dari teman-teman di BJB akan diarahkan juga ya, atau gimana? Bisa. Jadi kalau misalnya terutama untuk nasabah-nasabah segmen prioritas, Ya, pasti kan ada RM-nya ya, ada relationship manager yang pasti akan melakukan menyampaikan kepada nasabahnya, Pak, portofolio Bapak sekarang sekian. Yang berkembang dari investasi di produk reksadana ini, kemudian dari produk ini dan produk lainnya. Bagaimana Pak? Apakah Bapak mau tetap stay di produk ini atau mau coba di reclass lagi, dialokasikan ke produk yang lain? Tetap kita harus kembaliin ke nasabahnya. Jadi sebagai nasabah pun juga jangan asal ya udah deh saya ikut aja, tapi ternyata tidak sesuai sama profil risknya gitu. Nah kita sebagai investornya lah, ya itu yang kita harus benar-benar cocok. Oh iya, ini memang produknya cocok sama saya, returnnya juga menarik buat saya. Nah itulah yang paling saya pilih. Evaluasinya terhadap diri kita sendiri, akses kita sendiri. Nah, kalau reksadana itu dari nilai berapa sih? Paling murah misalkan paling murah tadi anak-anak yang 17 tahun udah mau, tapi udah berhak untuk melakukan, terus pengen tahu juga mungkin mereka yang paling murah berapa gitu. Di Bank BJB itu bisa mulai dari 100.000, sangat-sangat Kang, sebulan nih ya, menyinggung yang tadi juga ya. Jajan. Pernah nggak sih kita, kalau saya suka nyebutnya bocor halus. Bocor halus? Bocor halus. Oke. Nah, nggak tahu kan, satu wadah cangkir gini, kalau misalnya ternyata ada retakan tipis lama-lama, kalau kita diamin airnya lama-lama ya udah hilang gitu aja. Sama dengan kondisi keuangan kita juga. Kalau kita tanpa kita sadari, itu ada aja uang yang tiba-tiba kita nggak tahu ya dipakai buat apa, kok tiba-tiba uang saya habis. Contoh adalah suka jajan kopi. Nongkrong misalkannya. Nongkrong gitu. Sehari minum kopi berapa kali sih? Ada loh yang sehari itu harus beli kopinya sampai 2 kali. Di pagi hari, di jam, ya sekitar jam 9, jam 10-an, kayak break time gitu. Sama sore hari, karena alasannya katanya, aduh ngantuk banget nih jam 3-an gitu, beli kopi gitu kan. Berapa sih beli kopi? Merek yang, ya di pojokan sini nih. Ya, merek yang luar gitu ya misalnya. Itu kan berapa sih harganya? Mungkin di kisaran 40 sampai 50 ribu. Itu 1 cangkir. 2 cangkir, udah hampir 190 lah ya. 100 ribu lah ya. Kerja, anggaplah satu bulan itu 20 hari kerja. 100 kali 20 berarti ya. 200 ribu. Gitu. Tapi itu kan yang tanpa kita sadari ya, kita selalu melakukan hal itu. Belum lagi nanti jajan di minimarket itu tuh yang ada minuman yang dipajang banyak banget. Belum kalau nongkrong di hari Sabtu atau Minggu ya untuk jajan-jajan yang lain. Itu emang pasti di hari Sabtu Minggu sih, itu udah nggak kebendung. Nah, gimana caranya sih? Nah, bocor halus itu ya kembali kepada komitmen diri kita sendiri lagi. Kita harus rubah mindset-nya sih. Nah, ngerubah mindset-nya gimana kan? Kita tuh kebiasaannya biasanya kalau dapat penghasilan, yang pertama adalah cicilan dulu lah yang penting. Baru kemudian kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya. Nah, itu benar atau enggak? Atau mungkin ada dari teman dari Kang Heri yang sebaiknya seperti apa sih? Oke. Punten Kang, saya sambil nanya ya. Berarti saya balik nih pertanyaannya. Penghasilan kita dapat setiap bulan. Apa sih yang biasanya pada umumnya kita keluarkan pertama kali pada saat kita punya penghasilan? Tanggal 25 gajian atau tanggal 1 gajian, terus kemana uang kita? Kalau saya sih kan langsung ada di bendahara di rumah ya. Jadi ada bendahara. Ya, oke. Tapi rata-rata gitu, biasanya bendahara apa yang dilakukan dikeluarkan oleh ibu biasanya bendahara? Langsung belanja ke supermarket untuk kebutuhan sehari-hari sebulan ya, kayak gitu biasanya rata-rata. Atau kalau masih ada cicilan, biasanya cicilan dulu, baru nanti kebutuhan sehari-hari. Terus di spending untuk anak sekolah, kebutuhan uang jajan dan lain-lain. Untuk yang tadi nongki-nongki ya, akhir minggu misalkan makan bareng di luar sama keluarga, nah itu kesana. Akhirnya begitu ini terus sudah habis ya. Tiba-tiba kok nggak ada. Sebenarnya sih ada konsep yang bilang habiskan saja gajimu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, habiskan aja gajimu. Ya, tapi ada kategorinya kemana aja gitu ya. Yang pertama tadi kan udah ketahuan nih, begitu gajian langsung di ibu bendaharanya langsung belanja rutin. Berarti intinya dari yang pertama dikeluarkan pasti kebutuhan rutin bulanan. Iya, betul. Yang kedua bayar cicilan, atau mungkin yang pertama bayar cicilan, kedua kebutuhan rutin bulanan. Anak sekolah dan lain-lain. Ada yang belum disampaikan lah, belum dikeluarkan. Nah ini kita balik yuk mindsetnya, Sobat PR. Nah kita anggarkan dalam 1 bulan penghasilan, pertama siapkan dulu untuk kebaikan. Kebaikan, oke. Kebaikan itu misalnya, kebaikan tuh. Kebaikan macam-macam. Misalnya untuk
menyumbang, sedekah gitu ya. Sedekah. Atau kewajiban secara agama. Oke. Atau untuk menolong membantu keluarga, termasuk orang tua. Kan masih ada juga nih, kan sekarang rame ya sandwich generation kemarin gitu kan. Betul. Aduh, udah saya mah sandwich generation. Aduh iya, terus ke adik-adik enggak kumaha nabungna gitu ya. Padahal bisa ya? Bisa, sisihkan aja dulu. Yang kedua, siapkan masa depan. Ketiga, selesaikan semua cicilan, kewajiban. Siapkan masa depan apa nih? Siapkan masa depan. Nanti dibahas ya satu. Tadi 1, 2, 3. Oke, nanti bahas satu. Terakhir baru ya udah untuk kebutuhan rutin, habisin aja sisa-sisanya, habisin sampai 0 pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang pertama udah ada kebaikannya, udah disisihkan. Untuk masa depannya udah. Untuk bayar cicilan rutin wajib sudah. Berarti kebutuhan rutin bulanan dan juga mau jajan kayak mau nongkrong gitu setiap minggu, silahkan. Tapi dari yang memang tersedia. Itu pakai rumusan 10, 20, 30, 40. 10, 20, 10 kebaikan, 20 untuk masa depan, 30 untuk cicilan, 40 untuk kebutuhan rutin sehari-hari dalam 1 bulan ke depan. Nah, misalkan dana darurat nih, ketika kendaraan harus tiba-tiba rusak, harus diservis dan menghabiskan sekian juta gitu ya. Nah, itu dari mana tuh nanti ngaturnya? Nah, itu dia makanya sebenarnya pentingnya kita benar-benar kelola itu nggak cuman ngomongin soal investasinya doang. Tadi kan sudah sempat kita bahas ada resiko dalam hidup, termasuk hidup sampai hidup terlalu lama ya. Lama jadi resiko sih, banget. Nah, itulah yang memang kita juga harus punya yang namanya dana darurat. Dana darurat dari mana porsinya? Boleh bisa juga dari masa depan ini. Kita harus cek dulu sih kondisi keuangan kita. Setiap orang tuh nggak sama. Apakah semua orang punya cicilan yang wajib dibayar setiap bulan yang 30%? Belum tentu. Ya, betul. Buat first jobber, mungkin dia belum punya kartu kredit. Mungkin dia belum punya cicilan KPR. Berarti sebenarnya dia nggak mengeluarkan 30% kan? Tapi ada cicilan motor, mungkin ada cicilan motor, ya boleh gitu. Cicilan kendaraan misalnya. Nah, itu nyampe nggak sih 30%? Kalau ternyata masih ada sisa, ya boleh dialokasikan ke yang mana. Oke, yang tadi. Itu. Baiknya sih ke yang masa depan, termasuk di dalamnya dana darurat. Berapa sih kebutuhan dana darurat? Harus dihitung. Biasanya sih kalau yang masih single, ya kurang lebih 3-6 kali pengeluaran rutin bulanan. 3-6 kali pengeluaran rutin bulanan. Oh, iya. Kalau sudah berkeluarga, 3-6 kali ya? Iya. Kalau sudah berkeluarga, ini sudah punya anak belum? Sudah atau anaknya sudah berapa? Itu bisa antara 6-12 bulan pengeluaran bulanan. Tujuannya buat apa sih? Amit-amit kalau misalnya diberhentikan, kayak waktu kasus kemarin COVID, banyak yang di lay off, akhirnya kehilangan pekerjaan. Gimana dengan biaya bulanan kehidupannya? Dari situ, termasuk tadi misalnya kalau kendaraan rusak, boleh nggak ya? Mengambilnya dari mana uangnya? Nah, kita harus lihat lagi nih, yang namanya dana daruratnya kayak apa sih gitu. Jadi kalau dana darurat itu adalah memang dana yang mau tidak mau harus suka nggak suka dikeluarin detik itu saat itu juga. Betul. Itu prioritas pertama. Contoh kalau misalnya amit-amit tiba-tiba sakit, nggak punya asuransi, nggak punya BPJS ya, misalnya kecelakaan, misalnya masuk rumah sakit kan berarti harus biaya yang dibayar saat itu juga. Itu salah satu penggunaannya. Kedua, kalau misalnya kendaraan gimana? Ya kalau kendaraan itu memang sebagai salah satu sarana untuk kita menjadi produktif, menghasilkan penghasilan, bisa pakai. Harus diperbaiki. Misalnya kalau bekerja harus pakai motor gitu ya. Kalau nggak ada motor jadi benar-benar nggak bisa berangkat kerja, ya gimana caranya? Berarti mau nggak mau kan harus dikeluarkan saat itu juga. Gitu. Nah tadi yang kan nomor 2 tuh masa depan. Nah masa depan apa aja nih masa depannya yang bisa sobat PR pilih gitu ya. Baik mereka yang mungkin baru masih sekolah, terus jobber dan sudah berkeluarga menjelang pensiun gitu ya. Termasuk dari sisi penghasilan, misalkan apakah dengan penghasilan sekian juta bisa nggak? Kan nggak, tadi kata Kang Heri, mindsetnya jangan mikir bahwa karena gajinya kecil tidak bisa untuk investasi. Jangan seperti itu kan ya. Nah itu mungkin bagi teman-teman juga, bagi sobat PR bisa kasih masukan juga nih. Oke. Yang pasti pertama tadi udah disinggung harus punya tujuannya dulu ya. Tujuan jangka paling panjang adalah buat dana pensiun, untuk persiapan pada saat nanti di masa pensiun kita nih. Gitu. Dana pensiun, oke. Saya pengennya pensiun sejahtera, tidak mengandalkan nanti hidup bergantung pada keluarga, terutama anak cucu, gitu kan. Tujuan paling jauh jangka panjang itu. Nanti kan dibagi lagi nih jangka pendeknya ada. Misalnya yang first jobber,
Saya katakanlah 2 tahun lagi mau menikah. Siapin Oh. dong biaya pernikahan. Oke. Harus berapa sih perkiraan? Gitu. Itu bisa mulai dari situ. Terus tujuan yang menengah apa? Pengen punya rumah, segala macam. Nah itu kalau sudah punya tujuan, baru deh nanti 20% ini beli produknya apa. Iya, nah itu. Saya pensiun, saya punya tujuan, kalau pensiun saya pengen hidup sejahtera. Kalau saya sakit, saya nggak perlu repot harus ngeluarin uang di tabungan saya. Saya harus beli asuransi. Terutama asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Asuransi saya penyakit. Ya. Dari BPJS nggak cukup? BPJS pasti ada plafon, pasti Ya, ada limit, ada dan batasannya. ada batasan-batasan tertentu gitu. Mungkin kalau memang kemampuannya saat ini baru sampai dengan BPJS, nggak masalah. Iya, Nggak masalah. Toh juga nanti akan semakin ke depan kan kita punya penghasilan yang semakin meningkat. Ya. Boleh nanti, nambahnya nanti. Ya. Gitu. Tapi udah punya dulu nih asuransi atau proteksinya lah udah Ya. punya dulu. Gitu. Tapi kalau saran dari saya pribadi sih ya, kalau misalnya memang saat ini masih produktif, masih sehat, setidaknya punya proteksi untuk diri sendiri selain BPJS. Oh, di luar BPJS ada. BPJS. Kan biaya kesehatan mahal banget, Kang. Oh, Saya pernah kecelakaan cuman kegores aja yang harus dijahit 3 jahitan gitu. sekian juta gitu ya. Tiba-tiba 1,5 juta. Dan dijahit sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa ya, dikaput sendiri teh udah gimana gitu. Nah, itu sih itu salah satu produk. Itu tadi pilar pertama ya kan ya, wealth protection and preservation. Pilar kedua, growth and accumulation-nya. Produk apa sih? Kalau di Bank BJB ada produk, salah satunya adalah produk reksadana tadi khususnya kalau di wealth management ya. Reksadananya juga sangat-sangat menarik. Dari mulai fitur, dari mulai pilihan produk, kemudian kinerja historikal yang sudah terjadi, itu Sobat PR bisa pilih nih, mana yang paling sesuai sama profil risk saya. Saya seorang yang agresif, saya mau pilih reksadana saham, monggo. Saya mah nggak mau, bentar lagi juga, ya 5 tahun lagi mau pensiun, saya mau securein aset yang saya punya. Saya nggak mau tiba-tiba gara-gara tiba-tiba 5 tahun lagi bisa ada COVID jilid 3, 4, 5 dan seterusnya, terus anjlok lagi harga sahamnya, saya nggak mau gitu. Pilihlah reksadana yang sesuai dengan profil risk-nya. Jadi bisa jadi sendiri juga sih, saya masih muda tapi saya emang orangnya takut sama risiko juga. Saya maunya yang tenang-tenang deh, mau yang slow-slow, yang sedang-sedang aja. Nggak juga yang terlalu rendah returnnya, nggak juga yang terlalu tinggi, tapi yang sedang-sedang. Yang penting ada lah ya. Bisa masuk ke yang resikonya moderat. Gitu. Jadi banyak produk pilihannya. Jadi kalau secara singkat, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Saham itu yang paling tinggi resikonya. Tapi potensi imbal hasilnya juga paling tinggi. High risk, high return. Iya, betul. Ya, jangan maunya high return, low risk. Kan rata-rata gitu ya. Orang-orang flexing, apalagi sekarang banyak di media sosial, anak-anak muda sepertinya udah beli ini, beli itu, kan itu memicu anak-anak muda yang lainnya untuk kayaknya harus seperti itu juga gitu. Nah, itu kan bisa juga menjadi apa ya? Solusi juga bagi teman-teman anak-anak muda nih ketika mau berinvestasi di mana, bisa menjadi rujukan nih teman-teman dari BJB ya, Kang ya. Pasti dong, tentu. Karena kami juga memilihkan produk yang memang punya kinerja yang baik, reputasi yang baik, sehingga apa yang menjadi tujuan cita-cita investasi atau tujuan finansial dari Sobat PR bisa tercapai melalui pilihan instrumen investasi yang tersedia. Nah, tadi yang 20% tadi ya kan 10, 20, 30. Yang 20% tadi itu si 20%-nya difokuskan di satu produk atau memang sebaiknya dibagi-bagi? Nah, balik lagi. Tujuannya ada berapa? Kalau cuma punya satu tujuan, jangka panjang, jangka pendek. Oh, jadi dibagi-bagi ya? Benar. Ya. Don't put your eggs in one basket. Kalau ke warung, beli telur, 1 kresek, terus naik sepeda, tiba-tiba kreseknya sobek, pecah semua telurnya. Begitu juga dengan investasi. Oke, karena saya sangat terlalu pede bahwa ekonomi Indonesia akan semakin baik dalam 10 tahun ke depan. Udah deh, jeblosin semua uang sampai dana darurat ke reksadana saham. Jangan juga ya. Cilaka 12. Atau misalnya nih, punya anak, tahun depan mau dinikahkan. Ada dana sudah terkumpul sebagian, pengen dikembangkan lagi. Taruh di mana? Kenal sama reksadana, nanya-nanya datang ke Bank BJB. Pasti kita juga tidak akan sarankan ke langsung yang risikonya tinggi. Kita akan profiling dulu. Tadi tujuannya apa? Oh, buat biaya nikahin anak. Gitu ya? Targetnya berapa tahun? Berapa tahun? Oh, tahun depan mau nikahin anaknya. Bapak profil risknya apa? Oh, ternyata memang dia agresif. Sebenarnya kalau agresif sih memenuhi ya, dia mau taruh di reksadana saham apa? Enggak, boleh gitu. Tapi kami juga memberikan insight
ya jangan sampai lah kalau misalnya tiba-tiba gagal nikah gara-gara uangnya nggak gagal. cukup gitu kan. Nah itu yang dari tujuan itu yang Iya, harus dipecah, harus dibagi lagi. Jadi targeting itu yang penting ya Sobat PR. Jadi ketika mau berinvestasi harus punya target nih, bukan hanya uang lupa tadi ya. Bukan hanya uang lupa, setuju. Berapa tahun nih mau beli apa, nah harus ditarget di sana gitu. Ya, gitu. Menarik juga. Yang pilar ketiga tadi nih. Pilar ketiga, wealth distribution and transition. Pensiun gitu kan. Biasanya kalau di Indonesia itu baru kepikiran nanti setelah usia pensiun tuh kepikirannya gini, orang tua gitu ya. Termasuk orang tua saya gitu. Bahkan udah ngomong sendiri sama saya, nih ya nanti ini kan ada tanah, ada rumah, nanti kamu bagi 2 sama adik kamu. Yang ini buat siapa, yang ini buat siapa. Pasti akan kepikiran seperti itu. Itu adalah salah satu pentingnya fungsi yang namanya wealth distribution and transition. Jangan sampai begitu kedua orang tuanya sudah tidak ada, nanti adik kakaknya bacok-bacokan. Diributnya. Kalau tidak disiapkan dari sekarang. Nah itu gimana nyiapinnya? Pakai yang namanya, misalnya nih, udah punya aset ya. Iya. Sobat PR udah punya aset, udah punya perusahaan misalnya, udah punya tanah, udah punya lain. Bisa mulai disiapkan dari sekarang, ini warisannya untuk siapa. Dari aset yang udah ada dulu sekarang. Cuman kan kadang, masyarakat Indonesia ya, pamali atau masih ada orangnya, masa udah disiapin. Tulis gitu. Ini daftar waris gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah untuk salah satu mitigasi resiko, Kang Satria. Kalau itu tidak dilakukan, ya punten nih, terkadang ada yang punya bisnis, punya perusahaan, terus habis gitu, keduanya, orang tuanya, mohon maaf, misalnya tutup usia karena kecelakaan, misalnya, pesawat jatuh, misalnya lagi bisnis travel ke luar negeri, gitu. Amit-amit gitu ya. Mau nggak mau kan itu pasti warisnya jatuh ke anak-anaknya. Adik kakak ini, suka ribut. Pasti ribut. Si A pengen perusahaan yang satu, si B juga pengen perusahaan yang satu. Padahal sebenarnya udah disiapkan masing-masing. Tapi kalau misalnya itu tidak terstate, tidak tertulis, akhirnya biasanya, kadang ada satu perusahaan tapi dibagi untuk semua anak-anaknya. Biasanya banyak juga yang perusahaannya nggak berjalan lama ya. Paling cuman bisa sampai generasi ketiga atau keempat, itu perusahaannya pecah. Banyak kayak gitu. Nah kejadian waris ini sebenarnya ada cerita teman saya juga dari keluarga orang tuanya kayak gitu. Jadi ketika ada 4 bersaudara, sementara hartanya ada di 2 saudara yang lain. Ketika meninggal, sementara nggak ada surat-surat, itu kan jadi repot ya ngurus surat ini, ngurus surat itu ke sana. Betul. Apalagi, nah biasanya mah kan laki-laki, bapak-bapak mah biasanya suka punya uang laki ya. Oh gitu? Saya ada nggak ya? Saya kalau ngobrol gitu ya, kadang sama nasabah atau sama teman-teman gitu ya. Ya, adalah uang laki mah gitu kan. Nah, uang laki kudunya dikemanakan kan? Kembali lagi tujuannya mau kemana. Uang laki boleh punya. Tapi jangan sampai uang laki itu juga nggak ketahuan, nggak ke-track sama keluarganya. Oh, jadi tong disumput gentingnya. Gitu. Bisa ada kejadian sesuatu, tiba-tiba. Nah, kalau gitu gimana sih kan ketika misalkan ya ada uang laki nyimpan uang di sebuah bikin surat wasiat aja kan paling gampang. Oh. Di luar yang harta yang sudah mau diwariskan ya. Bahwa masih ada aset berupa apa atau uang berupa apa di rekening mana atau gitu disimpan di brankas di mana. Itu ini bisa menjadi salah satu bagian part dari warisan. Oh, itu bisiketnya hewan nggak apa-apa. Terutama biasanya yang paling banyak yang ketahuan tuh satu, polis asuransi. Kedua, produk-produk investasi yang berupa investasi instrumen finansial. Contoh, saham, reksadana, gitu kan, obligasi, gitu. Itu kadang kalau misalnya tidak terupdate, tidak terinformasi punya saham, banyak tiba-tiba yang nemuin di rumahnya, kok ini kalau zaman dulu mah kayak lembar saham, gitu kayak lembar kertas. Terus tiba-tiba ada, Pak, saya dapat ini, nemu ini di lemari almarhum Bapak. Ini apa ya? Ternyata dia punya saham, salah satu emiten, contoh, let's say, saham BJBR gitu lah ya gitu. Dulu ini harganya katanya 600 gitu waktu beli. Oh, sekarang kan harganya sudah di atas Rp1.000, Rp1.100 gitu ya. Oh, ini jadi nilainya berapa? Oh, ternyata waktu dulu beli nilainya sekian, sekarang jadi sekian gitu kan. Itu kan sebenarnya juga menjadi salah satu part of aset yang harus didistribusikan, diwariskan kepada ini ya. Itu kalau di Indonesia simpelnya kayak gitu. Kalau di luar negeri mah kan udah sampai bikin perusahaan trust. Terus bikin yang suka filantropi ya, kayak yayasan gitu, sampai ke sana. Kenapa? Saking banyak asetnya yang sudah dia kumpulkan, dia bingung nanti pada saat pensiun mau dikemanakan. Kadang anak-anaknya sudah terbagi semua dan anaknya kadang sudah cukup gitu. Ya larinya akhirnya ke sana.
Itu pilar ketiga. Memang di Indonesia ini pilar ketiga kebanyakan baru sampai ke batasan warisan ya. Gitu. Padahal ada apa aja sih? Di pilar ketiga, ya itu tadi, tidak hanya warisan, tapi juga yang pasti sih untuk biaya hidup pada saat usia sudah pensiun ya. Jadi tidak membebani keluarga atau anak-anak gitu ya pengen kesana. Kita suka lihat kan ya turis-turis asing tuh yang udah oma-oma, opa-opa di sini tuh gitu gandeng. Udah sepuh teh, malah wisata gitu ya. Sementara di kita kan banyaknya malah di ini ya, malah kayak sakit atau apa gitu. Iya. Itu salah satu tahapan drawing. Dia pakai aset yang dia punya. Ya udah saking berlebihannya, mau kemana ya udah yuk kita keliling dunia. Saya juga pengen sih keliling dunia kayak gitu. Dan sebenarnya itu bukan hal yang tidak mungkin bagi warga kita ya. Hanya itu aja tadi. Bagaimana merencanakan investasinya kemana gitu ya. Iya. Ya yang pasti tujuannya dulu. Kita mau tujuan apa? Saya boleh nggak punya tujuan finansial lebih dari satu? Boleh. Satu, seperti saya yang sudah saya set sekarang. Saya pribadi, satu saya punya dana pensiun. Ini cerita nyata ya? Nyata kan. Nyata. Jadi dari yang gaji tadi, pensiun udah ada, oke, satu. Saya sudah menyiapkan dana pensiun. Karena saya berpikir, saya bukan PNS seperti orang tua saya. PNS seperti orang tua saya setiap bulan rutin dapat yang namanya gaji pensiunan. Tetap jalan ya, walaupun tetap jalan. Sementara yang non-PNS kan tidak mendapatkan gaji pensiun, tapi berupa misalnya dana pensiun, pesangon kayak gitu-gitu. Nah ini penting bagi teman-teman yang tidak bekerja di pemerintahan karena ketika pensiun selesai terus ngapain gitu ya kalau uangnya dikasih lamsam kan sekaligus. Iya, kalau dapat tiba-tiba kan kayaknya uang hadiah khawatirnya habis cepat ya. Oh banyak Kang yang kayak gitu kejadian. Ini juga penting juga untuk sobat PR ketika pensiun mungkin ada orang tuanya yang pensiun terus tiba-tiba dapat uang pensiun pesangon lah atau tunjangan hari tua lah gitu ya. Terus abis itu biasanya tuh suka ngumpul kan ya sesama rekan teh terus abis itu aya bisnis cobaan banyak kan terus akhirnya tiba-tiba kok ternyata hilang uangnya yang katanya tambak udang lah investasi bodong lah intinya ya begitu. Saya nggak menyalahkan ini ya tapi ini contoh aja karena orang tua saya juga pernah tuh bikin tambak ikan kan gitu. Terus ada nggak tambaknya? Tambaknya jaringnya mah ada tapi ikannya nggak ada. Ya itu karena edukasi soal finansial memang sekarang semakin sekarang makin berkembang. Itulah pentingnya kenapa kita harus dari sekarang tuh harus sadar nih. Gitu. Kita rubah yuk mindsetnya yang tadinya saya gaji tanggal 25, oke saya udah punya cicilan bayar KPR, bayar cicilan mobil, bayar kartu kredit dan lain-lain. Tuh ya. Tuh cicilan kalau kita mah ada kredit pegawai gitu misalnya. Nah, oke, itu sudah punya. Kita sudah siapkan alokasinya. Sebelum kita alokasi yang 40% yang terakhir, yang buat apa namanya kebutuhan lain-lain, dan lain-lain itu ya tadi ya. Yang pertama, yang kedua, upayakan dipenuhi dulu. Itu yang penting itu yang utama, yang pertama karena hutang itu memang harus dibayarnya. Ya harus, kan kewajiban. Kan kadang emang kan berhutang itu lebih galak. Wah ini mah banyak story. Itu yang paling penting. Cuman terkadang kita sebagai masyarakat awam juga ya gimana ya karena saya udah keburu kondisinya terlanjur seperti ini bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Masih bisa ya kalau masih bisa. Tinggal yang paling gampang pertama adalah lakukan financial check up. Financial check up? Iya. Itu gimana tuh misalkan yang kondisi kesehatan keuangan saya. Dipakai apa aja gitu ya dirinci gitu. Ya. Biasakan setiap bulan itu mencatat penghasilan saya berapa sih per bulan. Mungkin penghasilan akan tetap kalau untuk pegawai, kalau yang punya usaha ya mungkin boleh di range lah gitu, di rentang berapa rata-rata bulanannya. Terus pengeluarannya apa saja. Itu semua harus dirinci, termasuk yang rutin maupun yang cicilan-cicilan. Berarti nanti ketahuan tuh Kang. Yang tadi saya singgung sedikit bocor halus. Bocor halus tadi ya? Iya. Gak kerasa. Oh ternyata saya setiap hari pagi-pagi suka jajan kopi. Terus nanti siang-siangan dikit jajan cilok gitu. Minimarket belum. Sore-sore atau habis makan siang keluar gitu. Jajan mampir ke minimarket, ada minuman lucu nih yang baru gitu. Belum lagi kalau kita cowok-cowok kan ngerokok gitu. Bisa rokok. Sebetulnya kalau kita mau ngekat langsung berhenti ngerokok juga pasti susah banget. Ngekat langsung nggak berhenti ngopi juga susah. Caranya ya kita bisa rubah. Yang tadinya biasa kita beli kopi, sekarang kita bikin sendiri kopinya. Itu kan lebih hemat pasti. Karena kan itu mah kita mahal bayar servis, bayar brand, betul. Bayar mereknya. Tapi kalau kita bikin kopi sendiri, mungkin akan lebih hemat. Sekarang banyak kok alat-alat yang murah ya untuk bikin kopi-kopi.
Apalagi udah makin sekarang mau belinya juga makin gampang gitu kan. Benar. Itu bisa. Itu yang paling kedua, yang paling gampang adalah saya suka bawa bekal makanan sendiri kan. Oh, McD? Ya jangan atuh. Maksudnya Makal Tiimah. Ya, Makal Tiimah. Aduh, saya takut keceplosan sebut merek. Tapi saya biasanya ya meskipun tidak setiap hari lihat situasi, aduh capek nggak ya kalau misalnya besok bawa bekal sendiri, atau bosen nggak ya bawa bekal sendiri, ya boleh diselingi gitu. Jadi paling tidak oke, saya bisa lebih saving, lebih menghemat. Itulah yang saya alokasikan untuk saya geser ke nomor 1, yaitu kebaikan, atau ke nomor 2 masa depan. Jadi kalau yang sekarang ditanya, saya mah udah nggak punya uang lagi. Nah itu KDA bisa jadi doa beneran nggak punya uang. Padahal ada sebenarnya. Padahal mah sebenarnya bisa. Kalau mau dirinci, dulu emang awalnya gitu kan, nyatet dulu. Iya, saya sampai bikin Excel-nya gitu di rumah gitu. Bikin Excel gaji saya itu, habis itu tiap hari tanggal segini saya ngeluarin uang berapa hari ini buat bensin, buat parkir segala macam. Sekian gitu. Lama-lama kan. Iya, bensin parkir ternyata sok tekara. Nggak kerasa. Lama-lama memang capek ya nyatetin kayak gitu-gitu. Akhirnya saya pakai range. Udah pakai range. Rata-rata oke. Yang kewajiban saya sekian, kemudian udah kebacanya udah baca karena udah rutin kan, saya udah melakukan dalam berapa bulan. Udah kebaca. Tinggal saya udah tahu jadi gaji saya sekian, itu udah pasti dipotong buat KPR, buat kredit-kredit lain, bayar kartu dan itu sekian. Terus masa depan saya udah dipotong di awal. Jadi tanggal 25 teh saya udah langsung dipotongin Kang buat nomor 1 sama nomor 2. Ada berapa? Cukup lah. Nggak boleh disebutkan karena gini, buat saya mungkin itu sudah cukup besar, tapi buat orang lain belum tentu itu masih kurang. Gitu. Karena ya setiap orang tujuan finansialnya beda-beda, pengeluaran rutinnya beda-beda. Nah itu kalau pegawainya, pegawai formal. Kalau pegawai informal misalkan yang dagang kan itu sebenarnya nggak pasti ya. Gimana ngaturnya? Sama yang punya bisnis. Bisnis makanan kan sebenarnya bisnis paling ini ya. Keuntungannya paling besar. Gitu. Marginnya paling gede. Memang mungkin pasti akan dipakai untuk kebutuhan rutin sehari-hari. Balik lagi aja sih. Cara paling mudah, saya sempat nerapin ini Kang. Zaman waktu sebelum COVID, kalau ada uang 2.000-an sampai 5.000-an di dompet, setiap hari pulang kantor, saya buka dompet, ada 2.000-an berapa lembar, saya keluarin, saya masukin ke kaleng bekas makanan ringan. Oke. Tabung maksudnya ditabung. Apapun tabung itu itulah yang saya sebut uang lupa. Bukan yang investasi jadiin uang lupa, tapi itu jadi uang lupa. Kumpulin aja di situ. Ada 2.000 ya udah kumpulin. 5.000 ya udah masukin aja ke situ. Toplesnya udah penuh, kalengnya udah penuh. Saya buka, saya hitung-hitung. Kok lumayan ya? Ternyata dalam 1 bulan ini ada sisa bisa untuk beli 1 kali produk reksadana. Akhirnya saya mulai berarti sebenarnya saya mampu menyisihkan Rp100.000 di awal, supaya nanti saya punya untuk yang porsi masa depan. Berarti bisa nyisihkan seharian ya? Bisa. Itu juga teman-teman yang tidak bekerja bulanan, yang berdagang, bisa sebenarnya. Bisa, misalnya punya bisnis makanan. Ya udah, pastikan omset dalam 1 hari, sisihkan aja dulu. Oke deh, sehari 10.000. Simpan dulu 10.000. Sebulan, kalau 30 hari kan 300.000. Iya, lumayan ya. Sekali beli reksadana 300.000 bisa. Atau beli sekali produk asuransi yang preminya di kisaran 100 sampai 300.000 bisa. Tuh banyak sebenarnya kalau memang kitanya niat, bisa ternyata menyisihkan uang-uang itu ya. Bisa. Menarik. Jadi jangan sampai saucap-ucap gitunya kan. Udah nggak ada lagi uangnya. Ntar beneran kejadian nggak ada lagi uangnya kayak, aduh, bahaya gitu. Kalau yang pinjam uang dulu 100. Nggak ada duit, itu nggak apa-apa ya. Kalau itu kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau tiba-tiba emang butuh banget gimana kan gitu. Kita juga punya sisi humanis. Gitu. Karena itu kan masuk porsi kebaikan loh kan. Betul. Masuk ke sana ya. Iya, benar. 10% tadi ya. Nah itu menjadi reminder juga bagi saya sih sebenarnya. Yang tadi ya 10% kebaikan itu yang harus dialokasikan di awal sendiri. Nah soal mencatat kan, saya pernah mencatat yaitu uang masuk uang keluar. Minus kan hasilnya. Minus. Tapi saya, bisa gitu. Saya cuma merenungkan aja gitu ya. Tapi meskipun minus catatan saya, saya masih hidup. Kenapa saya masih cukup makan? Mungkin dari 10% tadi. Bisa jadi. Menarik. Kan tiba-tiba di kantor
ada yang ulang tahun tiba-tiba bawa makanan gitu meureun ya. Kan kalau di Indonesia mah kan ada yang ulang tahun mah ditraktir gitu ya. Kalau di luar negeri mah kebalik kan, yang ulang tahunnya yang ditraktir gitu. Kan bisa dari situ. Atau misalnya tiba-tiba ada yang baru ada hajatan misalnya tetangga tiba-tiba ngirim besek gitu ya, besek gitu ya. Besek gitu, nasi kotak. Besek zaman Irak. Nasi kotak gitu kan. Itu kan juga tanpa kita sadari dan tanpa kita ini, ternyata meskipun di hitung-hitungan saya asam negatif, tapi ternyata kok cukup-cukup aja. Dan ternyata saya juga bisa menyisihkan itu. Saya paling bersyukurnya saya bisa bayar kuliah S2 pakai nabung rutin yang itu Kang, 250.000 sebulan. Oh, ada Iya, saya bayar S2 waktu itu dari situ. Oh gitu. Jadi pendidikan tujuannya misalnya untuk sekolah lagi nih, sekolah S1, sekolah S2, bisa aja. Nah itu targeting tadi sebenarnya yang penting. Tujuannya apa? Jangka waktunya berapa lama? Tahun depan saya mau sekolah lagi, berarti harus ditarget nyimpen investasi untuk tahun depan bayar sekian gitu. Ya. Wow. Tapi balik lagi ya, kita harus pilih produknya memang sesuai sama profil risiko. Terus kita juga harus memilih supaya gimana caranya kita monitoring apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar efektif. Jangan sampai lupa, nggak dimonitoring. Saya pernah kan lupa, nggak dimonitoring, punya polis asuransi, nggak saya monitoring. Tiba-tiba saya keingetan gitu kan. Kan di rekening pasti dipotong terus ya. Gitu. Oke, kok ada asuransi dipotong nominal sekian rupiah ya? Saya lihat, saya buka polisnya pas di rumah teh. Nah uang pertanggungannya teh segini. Kalau saya kenapa-kenapa, ahli waris saya cuma dapat sekian rupiah. Emang cukup buat hidup zaman sekarang gitu kan? Ya harus saya lakukan. Terus kalau gitu kumaha tuh? Saya tutup. Tapi uang yang saya ambil dari nilai investasi di polis asuransi saya, nilai tunainya saya ambil, tapi nggak jadi saya pakai buat yang lain-lain. Saya beliin polis yang baru yang memang bisa mencukupi untuk kebutuhan uang pertanggungan saya kalau misalnya saya punya resiko. Oh iya benar. Itu yang sering kejadian sih kayak gitunya. Ya itu yang memang juga bisa diterapkan oleh teman-teman Sobat PR. Makanya kenapa semakin muda memulai, semakin awal kita memulai, itu akan semakin optimal apa yang akan kita tuju. Nah, mangga mau disampaikan ke Sobat PR, Kang? Ya, jadi pertama tidak ada kata terlambat untuk memulai. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu Kang Satria. Oke, sekarang saya udah usia sekarang udah 40 misalnya. Udah telat atau mau ikutan perencanaan keuangan? Tidak. Itu yang pertama. Kedua, mulailah dari hal yang paling kecil dulu, yang paling sederhana dulu. Cek finansial keuangan, diinventarisir lagi apa yang menyebabkan uang saya teh keluar tapi nggak jelas peruntukannya. Bocor halus tadi. Gitu. Kita lakukan kembali penyesuaian. Tuh. Ketiga, kita tetapkan tujuan kita mau apa. Tujuan finansial terutama itu mau apa. Jangka waktunya mau berapa lama untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya sekarang usia saya misalnya 40 tahun. Saya pensiun usia 55, berarti saya punya sisa waktu 15 tahun untuk mempersiapkan dana pensiun. Ya udah. Saya memang misalkan, kalau saya balik. Saya mampunya menyisakannya yang 20%-nya itu berapa sih? Hasilnya nanti akan saya cari di mana. Nah, setelah jangka waktu, kemudian lihat kondisi finansial, baru pilih alokasi investasinya. Atau produk keuangan, atau aset fisik. Mau emas, silakan. Mau ke aset keuangan, instrumen keuangan, enggak. Tentunya pasti akan sesuai preferensi masing-masing. Gitu. Udah pilih, karena kan saya harus milih nih, yang ini yang cocok untuk tujuan saya. Ini historical return-nya baik. Tapi saya juga perlu misalnya aset fisik seperti emas. Karena untuk lindung nilai, gitu, untuk hedging, boleh. Gitu. Baru setelah itu, Sobat PR, jangan lupa lakukan yang namanya monitoring secara berkala. Penting melakukan monitoring berkala. Jangan sampai kita udah ikutan nih misalnya ya produk investasi tertentu atau reksadana atau punya polis asuransi atau misalnya punya produk keuangan lain gitu ya atau aset fisik lain. Tapi kita nggak ngecekin kinerjanya sudah sampai seberapa jauh gitu. Itu jadi penting juga untuk dievaluasi, dimonitoring. Kalau misalnya ternyata hasilnya oke, on track, ya dilanjutkan. Kalau enggak, mana yang harus diperbaiki? Mana instrumen yang saya harus ganti supaya bisa menghasilkan return yang lebih baik? Kalau buat saya pribadi, rugi dalam investasi itu kan merupakan salah satu risiko investasi yang memang sudah kita tetapkan di awal ya ketika menetapkan tujuan investasi gitu.
Nah, disitulah pentingnya saya melakukan monitoring. Siap. Gitu, Kang Satria. Terima kasih banyak Kang Heri atas waktunya. Terima kasih Sami-sami. juga Sobat PR atas nyimaknya nih, karena banyak tips-tips nih untuk kita, saya, Anda, anak-anak muda, first jobber yang baru pegang uang. Jangan buru-buru dibelanjakan. Tapi itu tadi tuh tahapannya. 10% kebaikan, 20% untuk investasi, masa depan 30% kewajiban, 40-nya baru yang lain. Habiskan tuh, 40% habiskan. Yang penting investasi masa depannya udah ada ya. Ya, dan yang jangan lupa Kang, yang nomor 2-nya kemana? Jangan lupa, silakan ke Bank BJB. Ada produk proteksi, ada produk investasi, ataupun juga untuk persiapan dana darurat juga ada. Langsung saja datang saja ke BJB. Temuin nanti Kang Heri. Terima kasih ya Kang. Hatur nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.